Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 284. Kaori, yang terbangun dari tidurnya, ia yang melihat handphonenya, nampak menyala di atas meja. Kaori pun mengambilnya, lalu dilihatnya, notifikasi yang tertera, yang nampak seperti biasa, yang banyak pesan WA di HP-nya. Kaori pun hanya melihatnya saja, karena memang hal itu sudah biasa baginya. Banyak nomor-nomor cowok yang selalu menggodanya, mengirim-ngirim pesan, sekedar untuk bertanya, menanyakan kabarnya, mengucap selamat pagi, atau perkataan cinta, entah itu dari lelaki yang kerja di tempat yang sama, ataupun teman kuliah, atau teman sekolahnya. Hal itu memang biasa terjadi. Kaori itu masih dianggap saja seorang cewek cantik yang masih single, hingga banyak lelaki sampai kini yang berusaha mendekati, ingin menjadi kekasihnya. Kaori yang melihat notif tersebut, ia pun tak membukanya, tak menggeser pula ke bawah. Ia terkesan mengacuhkan, kemudian ditaruhlah handphonenya lagi ke tempat semula. Jadinya nama Kenshin yang huruf depannya sama dengannya, yang ada di bagian bawah sendiri. Tak sampai dilihatnya, Kaori belum mengetahui akan pesan Kenshin yang terkirim semenjak pagi hingga matahari terlihat mulai meninggi. Kaori yang telah mandi dan juga makan pagi, ia pun kini bersiap akan berangkat kerja di lain tempat. Seorang wanita yang kemarin yang baru tiba dari luar negeri, yang bernama Ririn, di waktu semalam ia mendapat pesan dari perusahaan pusat untuk segera merampungkan laporannya. Bersamaan hal itu, dirinya diberi tugas penting untuk membagikan pengetahuannya tentang informasi yang didapatnya sewaktu meeting kemarin. Begitu pula dengan sebagian pegawai yang mengikuti meeting tersebut, mereka pun diminta hal yang sama. Kemudian Ririn, saat di pagi itu, handphonenya terdengar berdering. Rupanya orang kantor memberitahukan informasi jika bahwasannya ia harus datang ke perusahaan yang bernama Intel Corporation untuk melakukan pelatihan tentang kinerja laporan yang berstandar internasional. Ririn itu diminta agar mengajar sebentar pada pegawai yang dipilih, memiliki kriteria untuk nanti ikut dalam pekerjaan yang besar. Usut punya usut, perusahaan yang dimaksud adalah tempat kerjanya Kaori, dekat pula dengan rumahnya sendiri. Ririn pun menyadari, ini dulu tempat Kenshin kerja di sini. Lantas ia mengingat pertama kali saat bertemu Kenshin di rumahnya, yang membeli buku dan pensil. Ririn jadi tersentuh sekali akan kenangan itu, dan kini dirinya, yang tak pernah dipikir sebelumnya, perusahaan yang terlihat dari rumahnya itu, belum pernah dimasuki pula. Kini tiba-tiba saja, di pagi ini, dirinya diperintah kantor pusat agar mengajar sebagian karyawan yang ada di perusahaan itu. Ririn pun sempat ragu dibuatnya. Rasa tak percaya diri menghampirinya. Namun karena ini penting sekali, ia kemudian memberanikan diri. Berjalanlah Ririn tanpa naik angkutan lagi. Karena memang, jaraknya dekat sekali. Lalu di kantor Intel Corporation, di ruang admin keuangan kedua, Kaori pegawai cantik, yang jadi pujaan banyak pria itu, mendapat kabar dari ayahnya, agar bersiap diri menghadiri pelatihan tentang manajemen yang terbaru. Kaori pun bertanya, kok nggak ada pemberitahuan dulu ya? Biasanya kan sehari sebelumnya ada pengumuman. Ayahnya menjawab, iya Kaori, ini karena penting. Udah kamu panggil juga teman-temanmu ini, ajak ke ruang utama, dan bawa laptop sekalian. Ayahnya memberikan kertas ke Kaori, nama-nama pegawai yang dimaksud itu. Kaori pun segera memanggil teman-temannya. Di saat itu pula, Ririn yang berjalan, kini sudah sampai di pintu perusahaan. Karena Ririn tak memakai mobil, ia pun hanya datang sendiri. Security-nya pun melihat biasa saja. Hanya dikira, Ririn itu mungkin salah satu pegawai di sini. Kemudian Ririn yang telah masuk, ia pun bertanya pada security tersebut. Selamat pagi Pak, permisi maaf sebelumnya, ini saya mau tanya, menemui Pak Henry di mana ya? Sembari Ririn menunjukkan surat tugasnya. Security-nya pun, yang membaca itu, lalu berkata dengan sopan, oh jadi mbaknya ini, dari kantor pusat, oh sini-sini mbak mari saya antarkan.
Berjalanlah Ririn bersama security. Mereka menuju kantornya Pak Henry. Kauri sendiri, ia belum mengetahui akan siapa yang datang ke sini. Sementara itu, Iwan yang telah sampai di kemarin malam, dirinya yang memang harus menuju ke rumahnya Kenshin dulu. Iwan saat itu ditanya oleh bos besar, "Gimana Wan perjalanannya? Keadaan kota London? Apa kamu suka Wan?" Saat itu ada Nita adiknya Kenshin beserta mamanya pula. Iwan yang di ruang tamu sendiri jadi merasa segan sekali. Perasaan nervousnya begitu hebat sekali. Kemudian ia pun menjawab, sampai logat nadanya yang sedikit terbata-bata. Si Iwan itu berucap, Saya sesenang sekali Pak. Terima kasih sudah memberikan kesempatan berharga ini." Lalu bos besar bertanya, "Terus gimana Wan? Apa besok kamu masih mau kerja lagi?" Si Iwan pun menjawab, "Mengenai hal itu, tentu saya mau Pak, tapi kan katanya sudah selesai pekerjaannya." Ayahnya Kenshin pun bicara, "Kan yang selesai masalahnya Wan, tentang pegawai kantor itu, yang sudah diketahui. Kalau pekerjaan sehari-hari, mana ada selesainya." Si Iwan pun menyahut, dengan sedikit tersenyum. Kemudian ia bicara, "Iya Pak benar itu." Kemudian bos besar bilang, "Kalau gitu kamu pilih saja. Pekerjaan apa Wan yang kamu suka? Di tempat kemarin itu." Si Iwan pun menjawab, "Maksudnya itu, di perusahaan Pak Tirta ya Pak." Bos besar pun berkata, "Iya di situ kerjanya, tapi Pak Tirta bukan lagi pimpinannya. Kamu pilih saja Wan. Bagian kerja apa yang kamu sukai. Biar nanti pegawai Bapak yang mengurusnya." Waduh, jarang-jarang sekali ini. Bekerja tanpa surat lamaran. Disuruh pilih posisi pula. Kesempatan yang langka sedang ada di depan Iwan. Iwan pun langsung menyahut, "Terima kasih Pak, atas kepercayaannya, atas penawarannya. Kalau boleh memilih, saya masih ingin kerja cleaning service aja Pak." Mendengar hal itu, mamanya Kenshin langsung tersenyum. Beliau pun sedikit tertawa. Nita pun demikian. Bahkan adiknya Kenshin itu langsung bilang, "Mas Iwan jangan mencontoh Kak Kenshin. Mas Iwan kerja aja di kantor gitu. Kalau Kak Kenshin kan tujuannya lain. Ingin cari banyak kenalan cewek." Mamanya pun langsung menegur, "Nita kamu bicaranya." Bos besar pun lalu bertanya, "Kok kamu pingin kerja cleaning service lagi Wan?" Si Iwan menjawab, "Iya Pak nggak apa-apa. Soalnya kalau di kantor, saya nggak bisa administrasi, nggak pandai mengoperasikan komputer, nggak bisa bahasa Inggris. Lebih baik menyukai pekerjaan yang bisa dijalani, meskipun biasa saja, tapi hati bahagia. Begitu Pak keinginan saya." Mendengar hal itu, ayahnya Kenshin pun tersenyum. Begitu pula mamanya, begitu pula adiknya Nita, dan keputusan pun dibuat. Iwan akan bekerja lagi, menjadi cleaning service, di tempatnya Angelika, meskipun saat itu dirinya ditawari bawa mobil, untuk bekerja nanti. Namun Iwan menolaknya, dengan halus sekali. Ia nanti tetap menaiki motornya, sembari menunggu Kenshin, yang akan kembali. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.